sekaligus ceramah di pada malam hari ini untuk Ustaz Abdul Mentari. Kedua yang ceramah tersebut akan diisi oleh Ustaz Asep Setiawan SCAI MD. Tiga kegiatan Ramadan di Masjid Kiai Ramadan sebagai berikut. Yang pertama adalah kajian bulan puasa mulai pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Yang kedua dari Al-Quran setiap pukul 21 sudah selesai. Ketiga, Masjid Kiai dalam menyelenggarakan ketika 10 hari terakhir dan sholat bersama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Keempat, akan diadakan pesantren pengatur susana. Takmir Masjid Kiai dalam juga menerima penyaluran zakat fitri, zakat mal dan fidyah. Untuk perwakilan maksud pagi terkumpul sebesar Rp68.000, sehingga jumlah total infak dari hari pertama terkumpul sebanyak Rp3.880.500. Terima kasih untuk memulai kajian terakhir ini. Mari kita mulai dengan bacaan salat. Kita tidak mengenai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal, mawsufi bi sifatil jalali wal kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberikan kita begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Dengan itu semua kita sebagai orang-orang yang insyaallah orang beriman dapat meluangkan waktu untuk beribadah, menjalankan kewajiban yang dibebankan kepada kita, yaitu sholat Isya. Insyaallah nantinya kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa keluarga, sahabat, dan insya Allah umat-umat yang selalu istiqomah sampai akhir zaman. Jemaah Masjid Ahmad Dahlan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita oleh Allah Subhanahu dengan bulan Ramadan, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau saya boleh katakan, ayat ini ataupun hadis terlebih penting kita hilangkan amalunya, karena orang-orang di luar sana itu banyak beralibi, saya tidak punya iman, saya tidak perlu puasa. Sehingga kalau saya boleh katakan langsung saja, itu tiba alaih, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Alhamdulillah, insyaallah kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam berpuasa bukan hanya menahan hawa nafsu, bukan hanya menahan lapar dari fajar sampai terbenamnya matahari, bukan hanya menahan makan, bukan hanya menahan minum, bukan hanya menahan hubungan antara suami dengan istri, melainkan juga kita dituntut oleh Allah dan Rasul untuk bagaimana kita
dituntut untuk menahan lisan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berkatalah yang baik-baik ataupun diam. Insyaallah kita pada kesempatan kali ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita beriman. Maka tentu di balik kita berpuasa, kita juga berkata yang baik-baik ataupun kita diam. Dalam hal ini menjaga lisan pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man kana yawmun sha'imun ahadukum fala yarfus wala yaskhab fa in asbahu wahidun aw qatalahu falyaqul inni sha'im." Jika salah seorang di antara kamu berpuasa, hendaklah ia tidak mengucapkan kata-kata yang kotor ataupun tidak berteriak-teriak. Dan jika salah seorang itu dicaci maki ataupun diajak berkelahi, maka katakanlah inni sha'im. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dari hadis ini jelas bahwa ketika kita berpuasa juga kita dituntut untuk menjaga lisan kita. Nah, terlebih ada era digital sekarang ini, kita semua mempunyai HP. Nah, HP itu juga ketika kita berkomentar, ketika kita buat status, ketika kita menyampaikan postingan-postingan dan yang lain sebagainya, kita dituntut untuk mengkontrol itu. Jika kita tidak bermanfaat, maka dicukupkan untuk tidak berkomentar hal-hal yang demikian. Alhamdulillah, pemilihan umum jauh-jauh hari telah selesai. Kita melihat bagaimana antara yang satu dengan yang lainnya itu mereka saling menghujat satu dengan yang lain. Sekarang ini pun pula kalau kita melihat di media sosial itu, kebetulan saya sendiri fans sepak bola, nonton bola dan MotoGP. Itu antara fans itu fanatik itu saling berkomentar satu dengan yang lain itu, mereka tidak menyadari bahwa mereka lagi berpuasa. Padahal Allah dan Rasulnya berkata bahwa ketika kita berpuasa, maka kita untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kotor dan tidak berteriak satu dengan yang lain. Dan kita pula ketika ada orang-orang yang mau mengajak kita untuk hal-hal yang gaduh, maka kita katakan bahwa falyaqul inni sha'im. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian insyaallah nantinya akan menjadi bekal bagi kita untuk menuju akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita siapkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap orang untuk menyiapkan apa yang disiapkan untuk hari esok. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita semua mempersiapkan itu, bekal-bekal ilmu agama dan yang lain sebagainya, menjadi penolong bagi kita insyaallah di akhirat nanti. Jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ibrah bagi kita semua, menjadi pelajaran bagi kita semua. Akhiru kalam billahi fisabilil haq. Astagfirullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi